Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rahmawati, NIM 2020 31144. Di sini saya akan membahas teori bahasa dan otomata sebagai tugas untuk matkul teknik kompilasi kelas C. Yang pertama yaitu pengertian teori bahasa dan otomata. Teori bahasa dan otomata merupakan bagian dari teori komputasi pada ilmu komputer. Beberapa teori komputasi datang dari bahasa dan rekayasa sistem, terutama yang berbasiskan matematika. Dalam hal ini, penekanannya adalah pada pemecahan masalah. Nah, untuk melalui contoh-contoh ilustrasi masalah, dapat dikenali latar belakang dari suatu konsep dan hubungannya dengan definis dan teorema yang ada. Untuk selanjutnya, yaitu teori bahasa dan otomata diterapkan pada beberapa perancangan digital, seperti pada pembuatan bahasa pemrograman dan kompilator, sedangkan tujuan mempelajari teori bahasa dan otomata sendiri yaitu mengajarkan dasar-dasar teori bahasa formal dan model-model mesin matematis yang menggambarkan prinsip kerja komputer. Nah, otomata itu apa ya? Otomata merupakan suatu bentuk model matematika yang memiliki fungsi-fungsi dari komputer digital, yaitu menerima input, menghasilkan output, bisa memiliki penyimpanan sementara, dan mampu membuat keputusan dalam mentransformasikan input ke output. Input pada mesin otomata dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin. Selanjutnya, mesin otomata akan membuat keputusan yang mengindikasikan apakah input ini diterima atau tidak. Nah, otomata bisa digunakan untuk memodelkan hardware. Umumnya, kita hanya tahu bahasa alami, yaitu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Sebuah bahasa merupakan himpunan string-string dari simbol-simbol untuk suatu alfabet. String sendiri itu apa sih? Nah, di sini string sendiri merupakan suatu kata atau gabungan dari huruf. Dalam bahasa, contoh string adalah Tanjung Pinang. String juga dapat bernilai kosong dan biasa dilambangkan menggunakan simbol seperti di slide tersebut. Untuk contoh penerapan, misalnya kita akan memodelkan mesin otomata yang hanya dapat menerima inputan dalam bahasa Inggris. Apabila digambarkan, pemodelan bahasanya akan menjadi seperti gambar yang tersedia di slide. Ini dan selanjutnya, contoh model switch on atau off. Nah, di sini saya akan menjelaskan keterangan untuk contoh model switch on atau off. Yang pertama yaitu mengingat apakah switch berada dalam state on atau state off. Yang kedua yaitu switch berada dalam state off, maka setelah tombol ditekan, state berubah menjadi on. Dan ketiga yaitu jika switch berada dalam state on, maka setelah tombol ditekan, state berubah menjadi off.
lingkaran, RC di antara state, input, push. Nah, yang keenam yaitu start state of. Yang terakhir, final state on lingkaran ganda. Secara teoritis, ilmu komputer diawali dari sejumlah berbeda disiplin ilmu. Ahli biologi mempelajari neural network. Insinyur elektro mengembangkan switching sebagai tools untuk mendesain perangkat keras. Matematikawan bekerja berdasarkan logika, dan ahli bahasa menyelidiki tata bahasa untuk bahasa alami atau disebut natural language. Finite state automata dan ekspresi reguler awal dikembangkan berdasarkan pemikiran neural network dan switching circuit. Finite state automata merupakan tools yang sangat berguna dalam perancangan suatu penganalisa leksikal atau disebut lexical analyzer, yang berguna dalam mengelompokkan karakter-karakter ke dalam token-token sebagai unit terkecil dalam mengenali pola. Jadi, apa sesungguhnya teori bahasa? Nah, teori bahasa merupakan suatu gagasan mendasar dalam komputasi yang menjadi tools untuk mengenali persoalan. Gagasan dasar tersebut dimodelkan dengan suatu simbol-simbol yang mempresentasikan juga suatu fungsi dari komputer digital. Teori bahasa pada awalnya lebih diarahkan untuk mengenali suatu tata bahasa dan dapat mendefinisikan spesifikasi formal dari tata bahasa tersebut. Sehingga pada akhirnya dapat didefinisikan langkah-langkah algoritmik dalam pemrosesan tata bahasa. Teori memberikan konsep dan prinsip yang menolong untuk memahami perilaku suatu persoalan yang berkorelasi dengan teori tersebut. Dalam teori bahasa dan otomata dalam ilmu komputer, meliputi topik yang luas, dari perancangan mesin sampai pemrograman. Di samping perbedaan yang ada, terdapat keseragaman prinsip-prinsip umum yang dipakai. Untuk mempelajari prinsip-prinsip dasar tersebut, kita mengkonstruksi suatu mesin otomata sebagai model abstrak dari komputer dan komputasi. Model ini memiliki fungsi-fungsi yang penting dan umum pada perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Meskipun model tersebut sederhana untuk diterapkan langsung pada dunia nyata, keuntungan yang diperoleh dari mempelajarinya adalah memberikan landasan untuk basis dari suatu pengembangan algoritma. Pendekatan ini juga diterapkan pada ilmu sains lainnya. Nah, untuk teori bahasa dan otomata, untuk contoh bagannya seperti berikut. Teori bahasa dan otomata pertama yaitu persoalan, kemudian dilanjutkan dengan logika dasar persoalan, kemudian dilanjut algoritma dan struktur data. Dalam logika dasar dan persoalan, menuju algoritma dan struktur data terdapat proses menggunakan pseudocode atau flowchart. Selanjutnya yaitu program sumber. Dalam program sumber, apabila kita mengcompiler, selanjutnya yaitu program komputer, dan sebelum program komputer akan terjadi data masukan
Data masukan kemudian dilanjut dengan program komputer, selanjutnya dilanjut dengan data keluaran. Sifat otomata. Pertama yaitu kelakuan mesin bergantung pada rangkaian masukan yang diterima mesin. Yang kedua, setiap saat mesin dapat berada pada status tertentu dan dapat berpindah ke status baru karena ada perubahan input. Ketiga, rangkaian input dapat dianggap sebagai suatu bahasa yang harus dikenali. Dan terakhir, setelah pembacaan input selesai, maka mesin akan membuat keputusan. Model komputasi. Yang pertama yaitu finite automata atau FA atau finite state automata FSA. Terdapat dua jenis, yaitu deterministic finite automata atau DFA, kemudian non-deterministic finite automata NDFA. Dan model komputasi yang kedua yaitu pushdown automata atau PA. Nah, di dalam model komputasi tersebut terdapat dua jenis juga. Yang pertama, deterministic pushdown automata DPA, dan yang kedua adalah non-deterministic pushdown automata NDPA. Nah, untuk yang terakhir model komputasi yaitu Turing Machine atau TM. Nah, di situ tidak terdapat jenisnya. Finite automata. Deterministic finite automata atau DFA dari suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Yang kedua yaitu non-deterministic finite automata (NFA). Dari suatu state ada 0, 1, atau lebih state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Suatu FSA memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah-pindah dari suatu state ke state lain. Konfigurasi FAM sama dengan USD Q0F sebagai himpunan state atau kedudukan, S sebagai himpunan simbol input atau masukan atau alfabet, di fungsi transisi Q0 state awal, F state akhir. Untuk finite automata yang selanjutnya, cara kerja finite automata. Yang pertama, mesin membaca memori masukan berupa tab, yaitu satu karakter tiap saat dari kiri ke kanan, menggunakan hit baca yang dikendalikan oleh kontak kendali state berhingga di mana pada mesin terdapat sejumlah state. Finite automata selanjutnya dalam kondisi yang disebut state awal pada saat finite automata mulai membaca step. Yang ketiga, perubahan state terjadi pada mesin ketika sebuah karakter berikutnya dibaca. Yang keempat atau terakhir yaitu ketika hit telah sampai pada akhir tab dan kondisi yang ditemui adalah state akhir, maka string yang terdapat pada tab dikatakan diterima. Finite automata atau string-string merupakan milik bahasa bila diterima finite automata bahasa tersebut.
FA untuk mengenali bilangan cacah. NIFA dengan eMove merupakan mesin NFA di mana sebuah state diperbolehkan menuju state yang lain tanpa membaca input. eMove transisi E, di mana E adalah empty. Contohnya adalah seperti berikut. Penjelasan. Yang pertama, eMove atau 1, E di sini bisa dianggap sebagai empty. Yang kedua, pada mesin NFA, kita bisa mengubah state. State tanpa harus bergantung pada suatu inputan. Cukup dengan menggunakan eMove, kita bisa menuju ke state-state yang ada. 3. eMove ini juga disebut dengan transisi. 4. Tidak bergantung pada suatu input ketika melakukan transisi atau perpindahan. Yang kelima yaitu agar bisa memudahkan dalam mengombinasikan finite state automata. Untuk lebih jelasnya, jenis FA terbentuk di FA dan NFA. Seperti halnya tadi, definisi di FA di sini terdapat di dalam menerima input mempunyai tepat satu busur keluar. Untuk bentuk transisinya seperti di slide. Kemudian yang kedua, untuk NFA di dalam menerima input mempunyai lebih dari satu busur keluar atau tidak punya busur keluar. Untuk bentuk transisinya juga terdapat dalam slide. Objektif, teori bahasa, dan otomata secara umum. Membahas model, komputasi sebagai mesin abstrak yang dapat didefinisikan secara matematis, mulai dari yang paling sederhana hingga yang powerful. Model tersebut digambarkan sebagai mesin untuk menjawab masalah keputusan. Masukkan string X, keluaran berupa ya atau tidak. Misalnya, apakah X adalah bilangan prima? Apakah suatu string S anggota dari bahasa B? Selanjutnya, konsep bahasa. Yang pertama yaitu simbol elemen untuk terkecil dari bahasa. Dari suatu bahasa, terdapat sejumlah berhingga simbol yang digunakan. Kedua, alfabet simbol himpunan berhingga simbol suatu bahasa sebagai alfabet simbol dari bahasa tersebut. Yang ketiga, string deretan simbol sebagai suatu entitas. Dalam suatu string, bisa ada simbol yang muncul lebih dari satu kali dan akan ada simbol yang tidak digunakan. Kumpulan huruf. Yang keempat, bahasa merupakan himpunan dari sejumlah string dari alfabet bahasa tersebut. Subset dari himpunan seluruh kemungkinan string yang dapat dibentuk dari alfabet bahasa tersebut. Himpunan bisa berhingga atau tak berhingga.
Grammar himpunan dari aturan struktural yang mendefinisikan yang berlaku dalam suatu kalimat. Matematika dasar himpunan. Himpunan bagian terdapat contoh seperti di slide tersebut. Jika A himpunan bagian B, maka simbolnya seperti ini di slide ini. Dan yang kedua yaitu penggabungan. Contohnya A gabungan B. Untuk simbol penggabungan seperti huruf U. Sedangkan irisan A, irisan B, simbol irisan sama halnya penggabungan, cuman irisan seperti huruf N. Yang terakhir yaitu komplement. Dalam komplement hanya terdapat jawaban relatif atau absolut. Matematika dasar graf. Untuk menjadi graf, dua graf disebut ekivalen atau isomorfik jika keduanya berperilaku identik menurut kriteria-kriteria graf. Yang kedua yaitu syarat perlu dua graf adalah isomorfik. Dan ciri-cirinya adalah jumlah simbol kedua graf sama. Yang kedua, jumlah busur kedua graf sama. Ketiga, jumlah simbol yang sama dengan derajat yang diberikan. Terus, matematika dasar grafik selanjutnya yaitu pohon adalah graf G dengan N simbol jika G terhubung dan tanpa sirkit, atau G terhubung dan N-1 busur, atau G tanpa sirkit dan mempunyai N-1 busur, atau terdapat tepat satu pipet di antara pasangan simbol di G, atau G adalah graf terhubung minimal. Dalam matematika dasar graf, terdapat beragam algoritma penentuan graf terhubung. Yang pertama, algoritma permutasi baris dan kolom matriks. Yang kedua, algoritma memanfaatkan DFT dan BFT. Nah, untuk yang ketiga, algoritma menggunakan operasi fusion. Dan untuk yang terakhir, algoritma Warshall. Untuk pengertiannya sendiri, pengertian dalam algoritma DFT dan BFT sendiri yaitu salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk melakukan kompresi sinyal atau gambar. Contohnya yaitu di mana jika pada algoritma ini dibutuhkan dua buah fungsi untuk menghitung angka kompleks, sedangkan pada algoritma
di CT, discrete Fourier transform, hanya fungsi kosinus yang digunakan dalam perhitungan angka kompleks. Tetapi, pada intinya, kedua algoritma ini melakukan konversi data dari bentuk spesial menjadi bentuk spasial menjadi bentuk frekuensi, kemudian melakukan pengolahan data frekuensi dan dikonversi menjadi bentuk spasial menggunakan inversi metode yang bersangkutan. Di FT sendiri, discrete Fourier transform, karena lebar dan panjang bernilai sama, maka jumlah data yang digunakan dalam perhitungan di FT adalah untuk algoritma Warshall, yaitu nilai 1 pada baris ke I dan kolom ke J menunjukkan keberadaan busur VI dan VJ, yaitu lintasan dengan panjang 1 dari VI ke VJ. Bila elemen-elemen dari A pangkat 2, yaitu A kali A, ditunjukkan dengan AIJ pangkat 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teorema. Transitive closure R plus relasi R pada suatu himpunan berhingga X adalah transitive. Juga untuk suatu relasi transitive P lain pada X di mana R penggabungan P, kita mempunyai R plus penggabungan P. Dari arti ini, R plus adalah relasi transitif terkecil yang berisi R. Dan untuk teori komputasi, apa yang dimaksud dengan mengkomputasi? Dan apa yang dikomputasi? Terus seberapa kompleks untuk mengkomputasi sesuatu? Agar tidak bergantung pada komputer atau teknologi tertentu, teori mengusulkan mesin dan bahasa abstrak yang dipandang sebagai model komputasi. Mesin abstrak ini seampuh komputer nyata. Segala sesuatu yang didapat dikomputasi dengan mesin abstrak disebut computable. Komputasi sangat erat hubungannya dengan algoritma. Algoritma adalah prosedur yang untuk persoalan yang didefinisikan mengalami perhentian. Dan untuk model komputasi yang terakhir tadi, mesin Turing atau Alan Turing Machine merupakan pemodelan mesin komputasi yang ampuh berdasarkan mesin Turing dapat didefinisikan ketidakmungkinan. Penulisan program bila dinyatakan tidak dapat dikomputasi, mesin Turing berarti persoalan tidak mungkin dapat diselesaikan secara komputasi dengan mesin komputasi apapun. Mesin Turing seperti komputer modern saat ini dapat mengolah masukan dan menghasilkan keluaran.
Bidang-bidang ilmu lain yang menyumbang perkembangan model komputasi diantaranya ahli biologi melajari neural nets, menemukan finite automata. Yang kedua, rekayawan listrik mengembangkan teori switching sebagai perancangan perangkat keras menggunakan finite automata. Yang ketiga, matematikawan mengembangkan sistem logika formal untuk pembuktian. Yang keempat, gagasan dasar finite automata adalah sangat umum, yaitu sistem pada satu saat berada di salah satu state. Dari sejumlah state bergerak di antara state-state ini secara dapat diprediksi yang bergantung pada masukan ke sistem. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.